Jadi besok ngaji selapangan ya, saya ulang pisan, maka terus sore. Ini kita maksimalkan. Yang ini sisa-sisa umur saya ini Pak Tom. Saya ingin mencari ini para solihin ini. Jadi bukan Pak Solihin jenutok aja ya. Solihin yang sebenarnya, monggo saya minta masukannya kepada siapa. Saya pernah sowan di Pandaan sana. Itu hanya masukannya dari diswinya Pak Dahlan Istan itu. Orang tidak pernah tidur apa-apa itu. Wiridan tidak pernah tidur sekian tahun. Ternyata saya mendengar Abu Ya itu ya, orang itu kalau sudah wirid betul hadam malaikat, itu ketularan sifatnya malaikat. Jadi kalau kita ini sudah betul-betul wirid terus itu nanti ahwalnya malaikat itu melekat pada diri kita. Apa ahwalnya malaikat itu? Ya tidak tidur, tidak makan. Si Abu Ya Ar-Razi itu, jadi orang yang sudah tidak tidur sampai sekian tahun, dia memang punya wirid dan terus, sehingga ahwal malaikat melekat pada kita. Tapi apakah kita ini ya kuat? Karena kita ini manusia. Nah ini yang kita harus tahu diri, kuat enggak kita ini? Karena enggak makan, enggak tidur, ini ahwalnya malaikat. Itu otomatis dengan sendirinya, bukan satu usaha. Saya pernah menghadap ke sana, disangoni Cak Juta. Jadi orang yang datang ke sana semuanya disangoni. Tapi aja niat pesoan nolongan jaluk sang. Ada yang 100.000 apa. Yang saya disimpan terus sama ibu itu 100 juta itu simpen beberapa tahun yang lalu itu. Tuh Subatus Solihin. Nanti apa kita mau sowan kayak Isyas kemana ya Husain Subatus Solihin. Kemudian nomor 4 itu adalah kita ini kan belum tentu bisa Subatus Solihin, Mahabbatus Solihin, mencintai orang-orang soleh. Ini agak ringan kan ya, agak ringan. Tapi cinta itu juga tidak gampang loh. Kemarin Pak Kasturi yang disampaikan oleh Gus Ahmad Zahid itu, Riza Ahmad Zahid itu, Mahabbatus Sholihin, ciri-ciri orang yang alim itu adalah tidak pernah mencela orang yang di bawahnya dan tidak pernah mencela orang yang ada di atasnya. Kalau ada rekamannya Pak, saya minta Pak. Itu ciri-cirinya. Dan orang alim itu harus punya himmah ro'iyah. Jadi kalau sudah menjadi seorang kiai, yang harus dimiliki itulah himmah ro'iyah. Himmah itu bukan sekedar niat, tapi himmah itu adalah sudah satu niat yang hampir ditindaklanjuti. Kalau niat itu kan sudah muqtarinan bi fi'lihi. Itu harus punya himmah ro'iyah. Maksud artinya apa? Harus punya jiwa ngayomi. Makanya waktu itu Freddy itu kan mana-mana kan tulisannya penting ngayomi. Itu tak pikir kan karepe dhewe kira-kira itu ya pondoknya mursyid seperti itu ya. Iya Kasturi kemarin kan ngono itu ya. Riza dan nanti akan diundang oleh Kasturi itu. Riza Ahmad Zahid itu. Jiwa yang ngayomi. Itu yang harus dimiliki. Jadi mahabbah sholihin itu bagaimana kita tidak pernah suudzon dengan orang-orang yang soleh itu. Kita mencintai. Terus yang nomor 5 itu adalah banyak membaca sholawat. Katanya Pak Tom, selawat tuh yang tidak bisa dihitung itu adalah dalailul khairat. Gak bisa dihitung ya Pak Tom itu. Berapa miliar Pak Tom itu? Ada tama kholaqa, ada tama lam yusolli alaihi. Ya Allah. Nah, saya nyampaikan seperti itu. Saya itu apa sudah dikenal dari Allah apa belum? Itu Allah alam ya. Tapi selawat ini sudah saya baca sejak diijazahi tahun 75.
Dan saya baru dengar dari Pak Tom selawat yang paling banyak itu adalah Dalilul Khairat. Karena bacanya kan baca aja, kalau Pak Tom kan mungkin menghayati. Cuma kelebihannya Pak Tom mestinya itu hizib yaumiyah sak minggu diwaca pisan katam. Ya ini yang anu Pak, kalau kita memperbanyak sholawat ya baca Dalilul Khairat, tinggal nanti kualitasnya. Kalau kualitas itu katanya Ibnu Athaillah, kalau belum khusyuk dalam wiridan, jangan berhenti wiridan. Lama-lama akan bisa khusyuk kan itu. Lama-lama bisa khusyuk. Yang terakhir, supaya minallah ilal abdi, kita dikenal Allah itu adalah faktor nasab. Faktor nasab. Seperti Gus Riza ini adalah dari ibu itu adalah keturunan Al-Ishaqi. Berarti turunannya Mbak Yai Asrori dari pihak ibu itu. Al-Ishaqi itu kan sudah jelas jamaah hikmah itu kayak seperti itu, Yai Asrori. Dari pihak bapak itu adalah dari Mbah Yai Al-Mafruh, Mbah Yai Makhrus. Jadi kalau punya cucu yang alim itu hal yang wajar. Dari sebuah arah memang orang baik semua. Seperti Gus Dur ini kan dari pihak ibu, dari Yai Bisri Samsuri, dari pihak awak Yai Wahid, keluarnya Gus Dur. Ini pihak nasab. Jadi kalau kebetulan orang itu jadi baik, itu jangan sok sombong. Boleh jadi kebaikan kita ini adalah karena barokahnya orang tua-tua kita. Boleh jadi kita dikenal Allah itu adalah, dan bukan hanya boleh jadi, karena itu adalah berkat amalan-amalan orang tua. Pak Tom ini kan juga keturunannya orang top. Nah, kita kan ada Fatihah kepada, kalau kita baca Fatihah yang ke-16 itu, ini gak urut kok lali nyebutnya. Itu kan ada Syekh Abdul Razak ya. Syekh Abdul Razak ini kan masih Mbak Junad ini. Ketika dibaiat di Yai Mustaqim itu, kan semuanya saling takdimnya mau, tidak mau saling baiat. Minta yang baiat, semuanya minta dibaiat, tidak mau baiat. Akhirnya tidak ketemu kan baiatnya bareng. Ketika dibaiat bareng, wong loro semi berkaru di atas. Itu hebatnya, yaitu nasab seperti itu. Nasabnya hebat seperti itu. Dan orang yang bisa tidak ada di darat ini, itu kalau manakala diri kita itu sudah ringan. Ringannya diri kita itu kita hilangkan ego kita. Yang bisa terbang itu kenapa? Karena dirinya sudah tidak ada. Kita sudah masuk ke makom fana itu. Kalau wiridan itu hilang diri kita, jadi ringan seperti itu. Itu beberapa hal yang bisa sampaikan pagi hari ini. Saya mohon Pak Tom bisa nambah. Dan beberapa tadi PR saya minta dicarikan Pak Tom referensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah mukawwidil laili ilan nahar tabsiratan lidzabil absar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan bapak-bapak semua yang dari sini, mudah-mudahan selalu disayangi, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus ya, apa ini, sahabat saya, guru saya, orang yang saya pakai mir'ah kaca untuk dalam hidup ini, Bapak Yai Fathul Huda. Meskipun secara umur itu tua saya, itu kata orang bijak,
life is not how long. Hidup ini bukan berapa panjang, but life is how. Tapi hidup ini bagaimana. Nah, tentang bagaimana ini, saya itu kepengen poso, aku gak betah lesu, Pak Uda jak dulu poso, gimana ya? Banyak sekali ya. Jadi saya kenal Pak Uda ini tadi disebut ya. Jadi sahih, ini diberi Allah sifat as-sakha. Ya, ini kadang-kadang itu kalau orang itu lagi sendu, katanya para imam, suruh mengingat gurunya atau sahabatnya yang sakha. Kadang-kadang itu hilang waras gitu ya. Makanya kata mursyid itu kan, kalau hatinya sedih itu suruh baca silsilah itu ya. Silsilah itu ada Imam Sadali ke atas semua itu atau hilang gitu ya. Jadi gitu. Nah, makanya kalau saya ke sini itu saya ingin mendengarkan Pak Uda ya. Tapi kalau saya diminta Pak Uda itu ya karena bukan saya mau pidato, ya karena saya diminta Pak Uda tak turuti gitu ya. Understanding yang saya maksud ya. Ya Pak Uda bilang apa ya udah itu, Pak Tom sepedanya cukup, Pak Tom tak cukup ya. Kita ambil sepeda ya karena apa? Jadi mungkin kata Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Matanya orang yang ridha itu terhadap sesuatu itu kalilah, ketul. Gitu. Wa ana sukhti tubdil masawi. Matanya orang yang marah amin ketok itu. Itu kan Imam Syafi'i. Jadi saya tidak kebetulan ya. Jadi sama Pak Uda ini ya ainur ridha ya. Aku nggak peduli Pak Uda bupati udah nggak penting. It's not important. Ghairu muhim ya. Jadi saya ketemu Pak Uda itu lama sekali. Ya Pak Uda ya dulu saya bupati, ya Pak Uda yang saya itu gitu loh. Jadi saya datang sini untuk mendengar sebetulnya, tapi saya diminta Pak Uda, saya akan nambahi sisi lainnya. Jadi punya catatan. Mumpung kita mau ke Habib Alwi ya. Jadi Habib Alwi itu menerjemahkan buku. Kok Habib Alwi? Habib Novel itu orang pandai dia. Sampai alim itu orang pandai. Nah, dia juga bahasa Indonesianya bagus. Jadi dia orang terpelajar. Menerjemahkan itu, kalau bahasanya tidak bagus, gak iso dirungokno. Jadi langsung, jadi teknik menerjemah itu dari Inggris ke bahasa Indonesia. Itu kalau langsung tidak bisa. Dari Arab ke Indonesia itu kalau langsung itu tidak enak dibaca, harus difilter. Jadi terjemahan difilter, kemudian ini yang diterjemahkannya, terus difilter, baru keluar bahasa kita lah. Ini bahasanya harus baik. Nah ini Habib Novel bahasa. Saya untuk menambah Pak Uda ini sedikit, saya tadi punya catatan satu ya, yang di apa? Saya sudah ngangkit nanti saya Pak Uda nanti mesti aku diongkon Pak Uda ya gitu. Jadi aku anak-anak aku tak punya catatan gitu. Begini saya bacakan ya. Jadi Habib Novel itu menerjemahkan kitab. Saya lupa kitabnya, lupa namanya ya. Jadi dari apa? Syekh Abu Bakar bin Salim. Sahabat Malim ini wafatnya tahun 992 Hijrah. Kira-kira tahun Masehi 1584 ya. Ini seorang yang arif billah, alim pada Allah, dekat pada Allah. Nah, dia menerjemahkan itu ya, kaitannya tentang hati. Jadi saya dari sisi tidak langsung, sisi catatan betapa hati itu sangat penting dipelihara. Saya bacakan yang terjemahnya gini. Ini nasihatnya siapa itu? Syekh Abu Bakar bin Salim. Pakai bahasa Arab itu, tapi dia terjemahkan Habib Novel seperti ini. Ketahuilah, hati ini seperti rumah. Jika dihuni akan tampak hidup. Jika tidak akan rusak tak terawat.
zikir dan ketaatan merupakan penghuni hati, sedangkan kelalaian adalah perusak hati. Masya Allah, tadi kamu kaitannya kan zikrullah tadi, baca salawat. Zikir ini ya akan ditunjukkan pada Allah itu yang Nabi kasih tahu kita, yang tiap orang bisa ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ini secara mulut ya. Zikir di hati itu yusaru ingat Allah. Nah, saya diberitahu Pak Uda, zikir meskipun dia tidak jelaskan, tapi yang dimaksud zikir yang betul-betul aja selalu menyertakan Allah, itu sudah zikir juga. Jadi ketemu ini ada Allah gitu. Nah, maka termasuk juga zikir itu istighfar. Ya. Nah, mungkin sampean dan saya tanya, gak salah kok. Salah apa aku? Pas aku ya wis apik aku ngono. Apa-apa nek bondo pas aku biasanya keliru kabeh. Pas aku wis apik lah apa istighfar. Nah, supaya sampean jelas saya kasih tahu ya. Para alim, para dekat Allah itu, kalau dia dalam nafas ini nggak ada Allahnya, itu dia keliru, maka dia istighfar. Nah, di situ loh kok salah. Maka para sufi-sufi dekat Allah itu kalau bernafas kan sering hei jalan Allah hayyun, Allah hayyun, Allah hidup. Jadi kalau dia tidak ada Allahnya, dia istighfar. Di samping itu istighfar sendiri menurut hadis Nabi yang malazimal istighfar, barang siapa itu membiasakan istighfar, yas'alhu, akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Kata Pak Uda, rezeki kuan memakai, termasuk sahauka rizkuka, sifat lomamu, lapang dadamu adalah rezekimu. Itu rezeki. Orang yang sempit datane duwe apa wae ora iso bunga. Jadi risau. Jadi banyak rezeki. Bau sering menjelaskan rezeki ku akeh macam-macam. Istighfar ya. Ini tadi sekali lagi zikir kata apa? Kata saya kasih catatan tulisannya ya kalau lepas ya. Nah, gitu. Jadi maka zikir dan ketaatan merupakan penghuni hati, sedangkan kelalaian adalah perusak hati. Jadi maka zikir ini hendaknya ya subhanallah, apalagi juga termasuk saya diberi Pak Uda ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Para imam mengajari supaya dilakukan itu 450 kali. Dalam kitab Syawarikul Anwar, Syekh Muhammad yang kapundut itu, yang alim itu, yang di Mekah itu la tatruk, jangan kau tinggalkan qiraatuka hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena apa? Ada 3 termasuk di situ amanun likulli khaifin. Jadi hilang rasa takutnya kalau membaca khatullah. Dia keluarkan dalilnya juga ya. Kemudian juga jalbun lifatillah, menyebabkan dia dapat fadilah Allah. Warottaba, kata Imam Warottabal ulama salaf menentukan, mengatur bacanya itu khamsah wa arba'ina mi'ah, 450 kali. Jadi bayangkan itu sebabnya mungkin habis maghrib, insya Allah sampai tidak tahu kata Pak Uta tadi kan bisa dikasih tahu dari Allah itu apa. Semua harus yang dapat sesuatu itu wali, dekat pada Allah, zikrullah itu ya, itu khasullah numalakil. Kalau tidak waktu apa ya 10 peluang sampean. Karena itu kalau pelan-pelan ya cuma 1/4 jam, kalau cepat 10 menit. Apa habis subuh, apa habis maghrib. 400 hasbunallah wa ni'mal wakil. Terjemahan bebasnya, yang nyukupi saya Allah, yang belani saya Gusti Allah. Kalau wong liya gitu. Ya, gitu.
Jadi makanya disinilah letaknya zikir tadi, kata apa, begitu dia penghuni hati. Bahkan saya lupa di kitab Nasul Hibat ya, mungkin ini Yai Razik ingat ya, kata Imam siapa saya lupa ya. Jadi ada 5 hal, khamsun, ada 5 hal kalau itu dilakukan orang itu sa'ida fid dunya wal akhirah, dia bahagia dunia dan akhirat. Pertama, ayyaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktan ba'da waktin. Dannya dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap saat. Tiap saat. Ya. Waktan ba'da waktin. Wa idza an anasa'an qala alhamdulillah amin. Kalau dia itu dapat nikmat, dia berkata alhamdulillah amin. Wa idza asabahu syai'an qala inna lillahi raji'un la haula wala quwwata billah. Kalau dia terkena sesuatu, dia mengatakan inna raji'un, kita itu milik Allah, wa inna raji'un, kepada Allah kita kembali, wala haula wala billah. Wa idza tada syai'an qala, kalau dia dapat sesuatu, dia memulai qala bismillahirrahmanirrahim, kamu sesuatu. Kalau dia tergelincir iftaroto bidambin, tergelincir dosa, qala astagfirullah. Ini semua sebetulnya adalah zikir. Jadi paling gampang untuk wong umum saya itu. Jadi ini maknanya urip iki zikir. Saman kata la ilaha illallah, saman dan saya mengatakan alhamdulillah, ono apa wae, inna rojuna. Jadi saman praktekan. Kalau tidak terbukti uang kembali. Iya, praktekan. Nek saman awake loro kabeh macam-macam, gampang saman. Hayati betul. In rojun la haula wala quwwata billah. Nanti kan hilang nanti. Nanti saman kan gak eling iku. Biasanya orang terkena sesuatu tuh eling iku tok. Nikmat liyane iku lali. Padahal saman berhenti dapat iku sedih gak karuan. Saman hitung toh. Tulis, aku sing duwe TV. Bojoku wis apik, pangananku wis akeh, koncoku akeh, iso ana Rai Rozak sing ngonconi aku ya ngene awakku ditutupi Gusti Allah kekuranganku. Dhek seneng ambek aku nek ketemu aku guyu. Umpama gak ditutupi Gusti Allah rang-rang guyu ambek aku. Itu semua nikmat. Jadi hitung toh, hitung. Jadi sampean hitung kula tok 350 duwene sampean. Sing masalah cuma iku tok. Itu kalau biasa mengatakan innalillahi rajiun la haula wala quwwata illa billah. Kalau mati tok bukan. Apa saja yang sama ndak pas itu ndak selalu elek. Hanya ndak sama sukai gitu saja. Nanti ada di hikam itu ada. Ndak sama nggak patek seneng ngono tok wae. Mau ke sini bane gembos itu gak selalu elek. Ya, terus nuntun ya toh. Inna rajiun la quwwata billah. Ini paling gampang untuk orang biasa gitu. Nah inilah, jadi itu makalah. Kalau mulai suatu ngomong apa? Bismillah. Dia bisa. Maka maknanya ini disuruh zikir terus. Untuk wong awam kayak saya sampai insya Allah bisa tinggi. Jadi hati itu kalau diasah itu seperti fisik juga. Fisik itu kalau diasah itu Pak Arni numpak sepeda terus awalnya sehat. Saman kalau lihat di balapan tuh Rossi itu Valentino Rossi atau Marc Marquez itu numpak sepeda motor belok itu melaku 120. Jadal Pak Domro belok 120 ya wassalam bukan babarokatuh tapi waberak batu ya. Lah karena apa? Fisik terlatih sehingga melakukan semenjak balapan. Menurut balapan barang ya. Kalau ada di Trans 7 itu ada balapan itu saya macam-macam pikiran saya iling Gusti Allah macam dia. Itu karena terlatih. Lah jiwa itu kalau terlatih ya gitu bisa tidak. Orang bisa lompat galah itu terlatih itu 2 meter lebih. Loncat ya bal-balan itu semua terlatih fisik ya kayak gitu itu. Dari jauh itu muter-muter gol bisa masuk masuk ya. Nah, aku ambil Pak Dorwan saya coba kok melebu ya iso pelaku lumayan wis berapa wis piro-piro. Lah hati pun gitu.
Hati ini kalau terlatih seperti sampaikan Pak Uda tadi, saiti itu nanti akan meningkat sampai tinggi. Jadi kalau ada Olimpik itu gitu tuh adalah fisik. Wong macam-macam pinternya dalam hal fisik. Hati juga gitu. Nah ini melalui zikir. Nah tadi imam, saya lupa namanya, besok saya sebut imamnya ya. Itu kasih tahu kita cuma 5 itu. Apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Masya Allah. Hai, inilah zikir. Saya teruskan. Sekarang ini besok kita saya ulas lainnya ya. Tapi ini saya teruskan tadi apa kata tadi. Zikir tadi. Biar saya kira 3 menit lagi kalau gitu ya. Nah, barang jika dihuda, zikir dan ketaatan merupakan penghuni hati, sedangkan kelalaian adalah perusak hati. Barang siapa semakin banyak berzikir, kata Syekh ini, dan melakukan ketaatan, akan semakin hidup hatinya. Dan barang siapa lalai dan sedikit zikirnya, akan mati hatinya. Tadi saya komentari Pak Yehuda tadi, ya masalah zikir tadi. Keintiman atau al-uns, kata Syekh, dengan Allah itu ditentukan oleh jumlah zikir dan ketaatan, dan tidak kedekatan dengan Allah tergantung kepada kelalaian, lalai gaelik Gusti Allah. Kemudian beliau meneruskan tausiahnya dengan mengatakan, orang-orang yang intim, uns dengan Allah tidak akan merasa kesepian, karena mereka tidak melihat sesuatu kecuali Allah ada di situ. Tidak bisa diceritakan. Kalau sampai ke sana ya kita Allah lain tidak ada. Maka Pak Uda ngajari kita itu dari maksudnya la ilaha illallah itu adalah la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud Allah. Saman akan sampai ke sana betul. Kalau saman dikir, ya gak bedi apa-apa. Beliau mengatakan, jadi kecuali Allah, jadi tidak ada suatu pun yang menjadikan mereka kesepian, khawatir, gelisah, dan takut. Beliau juga mengatakan, barang siapa taat pada Allah, maka segala sesuatu akan taat kepadanya. Masyarakat merasa takjub menyaksikan binatang buas dengan penuh adab mengelilingi seorang sufi. Maka berkatalah sang sufi, janganlah kalian merasa heran, kalian hanya memperbaiki lahiriah kalian, maka kalian takut kepada singa, sedangkan kami memperbaiki batin kami, maka singa pun takut kepada kami. Itulah tausiah dari Syekh Abu Bakar bin Salim Qaddasallahu sirruhu, sebagai tadi saya permintaan Pak Yehuda tadi tambahan untuk catatan kaki untuk yang disampaikan tadi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa tadi saya ingin sampaikan, memang kata para alim itu hanya 2 orang belajar itu supaya dapat ilmu. Ikhlas belajar, ikhlas mengajar. Ya, kalau angel ikhlas, hati ini lego lah pokoknya. Ini siapa aja gitu. Jadi ikhlas belajar sama aja itu kayak nyetel TV masang anten. Maka kalau anten itu tidak ada, ya kalau ada apa-apa, keulahnya cuma semut saja. Karena apa itu? Kalau sama nulis. Jadi kalau orang ikhlas, kadang-kadang sedikit menyebab ilmu banyak sekali bisa gitu. Ikhlas belajar, ikhlas belajar. Kedua, kata Mbah Jamal, asumtu wa dzikruhu, meneng lan dzikir. Maksudnya meneng di sini hati ini gak kemana-mana ya. Jadi memang gitu. Mudah-mudahan panjenengan termasuk yang disayang Allah belajar termiki ikhlas belajar, ikhlas belajar, dan asumtu wa dzikru. Tadi tambahan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nuwun ngapunten nanti kurangi, mungkin di pulau panjenengan diparingi nopo lapang dadanya, diterangkan hatinya, dimudahkan urusannya.
dan putra-putranya mudah-mudahan ditumbuhkan Allah dengan pertumbuhan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.